Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Eli Marnia Henira akan menampilkan presentasi tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian Filipina. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis baru coronavirus yang mulai mewabah di Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Pada 30 Januari 2020, Departemen Kesehatan Filipina melaporkan kasus pertama COVID-19 yang dialami seorang wanita Tionghoa berusia 38 tahun. Kasus kedua dan ketiga terkonfirmasi pada 2 dan 7 Februari 2020. Kematian pertama akibat COVID-19 di Filipina terjadi pada 2 Februari 2020. Pada 7 Maret 2020, telah terjadi 6 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi. 1 diantaranya meninggal dan 1 lagi pulih. Kasus kelima dan keenam adalah suami istri usia 62 dan 59 tahun tanpa riwayat perjalanan ke luar negeri sebelumnya. Hal ini dijadikan tanda bahwa telah terjadi transmisi lokal pertama COVID-19 di Filipina. Transmisi lokal yaitu penularan yang terjadi dari penderita ke orang lain pada suatu wilayah tertentu. Data terakhir, yakni pada tanggal 29 April 2020 menunjukkan bahwa telah ada 8.212 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi. 558 diantaranya meninggal dan 1.023 pulih. Pada hari terakhir tersebut, yakni 29 April 2020, dalam satu hari ada 254 kasus baru yang terkonfirmasi, 28 orang meninggal, dan 48 orang pulih. Bagaimana COVID-19 berdampak terhadap ekonomi Filipina? Pada tanggal 8 Maret 2020, saat itu masih terjadi 10 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi, 1 meninggal dan 1 pulih. Presiden Filipina dalam proklamasi Presiden nomor 922 mendeklarasikan keadaan darurat kesehatan masyarakat Filipina. 13 Maret 2020, telah terjadi 64 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi, 5 meninggal dan 2 pulih. Saat itu, Sekretaris Eksekutif Filipina mengeluarkan memorandum tentang pembatasan sosial yang ketat dan pedoman dalam manajemen situasi COVID-19. 16 Maret 2020 telah terjadi 142 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi, 12 meninggal dan 2 pulih. Saat itu Presiden Filipina dalam proklamasi Presiden nomor 929 mendeklarasikan COVID-19 sebagai bencana nasional Filipina dan memberlakukan perluasan karantina masyarakat di seluruh Luzon. Pada hari yang sama, Sekretaris Eksekutif Filipina memberlakukan memorandum yang memperluas karantina masyarakat di seluruh Luzon. Hal ini dilakukan karena 93 dari 142 kasus COVID-19 yang terjadi di wilayah Metro Hal ini dilakukan karena 93 dari 142 kasus COVID-19 terjadi di wilayah Metro Manila, Pulau Luzon. Luzon adalah pulau terbesar dan terpenting dalam bidang ekonomi serta politik di Filipina. Ibu kota negara dan kota terpadat Filipina, yakni Manila dan Quezon, berada di Luzon. Pulau ini memiliki lebih dari setengah populasi total negara dan menghasilkan lebih dari 2/3 PDB Filipina. Pemberlakuan karantina wilayah Luzon diberlakukan secara ketat oleh polisi dan militer. Bahkan Bursa Efek Filipina ditutup, perdagangan saham dan obligasi ditangguhkan. Transportasi umum ditangguhkan dan warga bekerja dari rumah untuk membatasi pergerakan secara signifikan. Mereka hanya diperbolehkan meninggalkan rumah untuk membeli kebutuhan pokok dan obat-obatan.
Hal ini mengunci pergerakan sekitar 60 juta orang, berdampak pada puluhan ribu penerima upah harian dan 70% PDB Filipina yang berasal dari Luzon. Sejauh mana dampak COVID-19 terhadap perekonomian Filipina? Pada awalnya, karantina wilayah Luzon berlaku mulai 17 Maret hingga 13 April 2020. Pada 7 April 2020, kebijakan tersebut diperpanjang hingga 30 April 2020. Pada 24 April 2020, karantina wilayah kembali diperpanjang hingga 15 Mei 2020 bagi daerah yang berisiko tinggi, yakni NCR, Central Luzon, Calabarzon, Panay, Cebu, Provinsi Davao, Pangasinan, Benguet, Pulau Mindoro, Albay, dan Catanduanes. Adapun implementasi dari kebijakan karantina wilayah ini adalah semua kegiatan sekolah ditunda, pertemuan massal dilarang, karantina rumah diberlakukan, akses keluar rumah terbatas untuk memenuhi kebutuhan pokok dan obat-obatan. Konsep bekerja dari rumah diimplementasikan, kecuali tenaga kepolisian, angkatan bersenjata, dan tenaga kesehatan. Hanya perusahaan swasta yang menyediakan kebutuhan dasar dan kegiatan yang terkait dengan produksi makanan dan obat-obatan yang beroperasi dengan ketentuan memperhatikan jarak sosial yang ketat. Fasilitas umum massal ditangguhkan. Perjalanan darat, udara, dan laut dibatasi. Penerapan kebijakan karantina wilayah akibat COVID-19 di Luzon ini berdampak pada perekonomian Filipina melalui guncangan di sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, terjadi penurunan aktivitas produksi, manufaktur, dan jasa karena banyak kegiatan ekonomi yang tidak beroperasi. Akibatnya, pendapatan masyarakat dan nasional menurun. Kemudian terjadi penurunan pendapatan produsen yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan masyarakat. Dari sisi permintaan, pada awalnya terjadi peningkatan permintaan kebutuhan pokok dan kesehatan serta penurunan permintaan produk lain yang mengakibatkan perubahan harga konsumen. Selanjutnya, dalam jangka panjang terjadi penurunan permintaan secara agregat karena keterbatasan pendapatan masyarakat. Hal ini mengakibatkan penurunan harga komoditas atau harga konsumen dan defisit neraca transaksi berjalan. Data menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2020 telah terjadi penurunan drastis aktivitas manufaktur di Filipina pasca penerapan perluasan karantina wilayah. Dari sektor pariwisata, pada tahun 2018, total penerimaan pariwisata internasional Filipina mencapai 9,73 miliar dolar, setara 10,76% dari total ekspornya yang mencapai 90,39 miliar dolar. Karena adanya COVID-19, ADB memproyeksikan terjadinya penurunan pendapatan dari sektor pariwisata di Filipina. Proyeksi tersebut dibedakan atas 3 skenario, yaitu skenario terbaik, moderat, dan buruk. Pada skenario terbaik, yakni jika durasi karantina berlaku selama 2 bulan, ADB memproyeksikan bahwa pendapatan pariwisata Filipina akan turun sebesar 0,242 dari total GDP-nya atau setara 801,4 juta dolar. Untuk skenario moderat, yakni jika durasi karantina berlaku selama 3 bulan, ADB memproyeksikan penerimaan pariwisata Filipina akan turun sebesar 0,352 dari total GDP-nya
atau setara 1,164 miliar dolar. Selanjutnya, pada skenario terburuk, yakni jika durasi karantina berlaku selama 6 bulan, ADB memproyeksikan bahwa penerimaan pariwisata internasional Filipina akan berkurang, akan terjadi penurunan sebesar 0,681% dari total GDP atau setara 2,253 miliar dolar. Secara umum, krisis COVID-19 diperkirakan berdampak pada penurunan tajam dalam output di seluruh Asia. IMF memprediksi perekonomian Asia termasuk Filipina mengalami pertumbuhan PDB terendah sejak 1960-an akibat dampak COVID-19. Adapun rincian dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian Filipina dapat dilihat dari perubahan PDB real, perubahan harga konsumen, neraca transaksi berjalan, dan pengangguran. Sejak tahun 2012 hingga 2019, keempat indikator tersebut di Filipina mengalami fluktuasi. Untuk perubahan PDB real atau yang biasa disebut dengan pertumbuhan ekonominya yang tertinggi terjadi pada tahun 2013, yakni 7,1%, dan terendah 2019, 5,9%. IMF memproyeksikan dengan adanya COVID-19 ini, perekonomian Filipina, pertumbuhan ekonominya akan turun hingga mencapai 0,6%. Begitu juga dengan perubahan harga konsumen. Pada 2020, IMF memproyeksikan perubahan harga konsumen akan turun dari 2,5% menjadi 1,7%. Neraca transaksi berjalan juga turun dari min 0,1% pada 2019 menjadi min 2,3% dari PDB total pada 2020. Tingkat pengangguran akan meningkat dari 5,1% pada 2019 menjadi 6,2% pada 2020. Namun, IMF memprediksikan bahwa perekonomian Filipina akan kembali membaik pada 2021. Untuk mengatasi dampak ekonomi dari COVID-19 di Filipina, Kongres mensahkan Undang-Undang Republik Nomor 11469 berisi kebijakan stimulus fiskal dan moneter untuk mengatasi dampak ekonomi COVID-19 ini. Dalam undang-undang tersebut berisi kebijakan, yakni pemberian subsidi 5.000 hingga 8.000 peso per bulan selama 2 bulan bagi 18 juta rumah tangga berpenghasilan rendah. Kedua, pemberian kompensasi sebesar 100.000 peso kepada petugas medis yang tertular COVID-19. Selanjutnya, pemberian kompensasi 1 juta peso bagi petugas medis yang meninggal akibat COVID-19. Kemudian, memastikan ketersediaan kredit bagi sektor-sektor ekonomi produktif melalui penurunan suku bunga pinjaman dan persyaratan cadangan lembaga pemberi pinjaman. Selanjutnya, ada prioritas program Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan untuk dukungan dalam mencari pekerjaan bagi pekerja yang dirugikan atau terlantar. Prioritas program Departemen Perdagangan dan Industri untuk pembenahan mata pencarian dan entrepreneurship di kota kecil. Prioritas program Departemen Pertanian untuk bantuan keuangan petani beras. Prioritas program Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan untuk bantuan individu dalam situasi krisis, distribusi makanan dan barang-barang non-makanan, hibah bantuan mata pencarian, dan pemberian makanan tambahan untuk anak-anak. Selanjutnya juga diberlakukan pemberian masa tenggang minimum 30 hari untuk sewa perumahan yang jatuh tempo selama periode karantina diberlakukan.
Beberapa kebijakan tersebut telah diimplementasikan, misalnya dalam bentuk pertama, pemerintah meluncurkan anggaran paket fiskal sebesar 27,1 miliar peso atau sekitar 0,15% dari PDB 2019 yang digunakan untuk pembelian tambahan kit pengujian COVID-19 dan peralatan kesehatan, perlindungan sosial untuk pekerja yang rentan, dukungan untuk sektor pariwisata dan pertanian, pinjaman keuangan mikro khusus dan rekonstruksi pinjaman bagi UKM yang terkena dampak dan rumah tangga rentan. Selanjutnya, pemerintah juga meluncurkan program bantuan tunai 200 miliar peso atau sekitar 1,1% dari PDB 2019 untuk 18 juta rumah tangga berpenghasilan rendah. Dari sisi moneter dan keuangan makro, Bank Sentral Filipina pada 2020 telah 2 kali mengurangi tingkat suku bunganya secara kumulatif menjadi 2,75%. Selanjutnya, BSP juga telah mengumumkan pengurangan 200 BPS dari rasio persyaratan cadangan untuk bank-bank yang diberlakukan efektif pada 30 Maret 2020. Terakhir, BSP juga berencana membeli 300 miliar peso sekuritas pemerintah, yakni sekitar 1,6% dari PDB 2019 untuk mendukung program pemerintah mengatasi dampak COVID-19. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, pemerintah Filipina menargetkan pertumbuhan ekonominya pada 2020 sebesar 6,5% hingga 7,5%. Dengan adanya COVID-19 ini, Badan Perencanaan dan Otoritas Pembangunan Ekonomi Nasional Filipina mengoreksi target pertumbuhan ekonominya menjadi 4,3% pada 2020. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa COVID-19 telah berdampak negatif terhadap perekonomian Filipina. Tingkat keparahan dampaknya tersebut tergantung pada dua hal. Yang pertama, durasi pemberlakuan karantina wilayah. Yang kedua, kemanjuran respons stimulus fiskal dan moneter pemerintah yang memprioritaskan pengeluaran untuk kesehatan serta dukungan ekonomi bagi rumah tangga yang terdampak pandemi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka direkomendasikan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam dua kebijakan ini dapat memaksimalkannya atau mengoptimalkannya agar dampak COVID-19 dapat diminimalisir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jika ada Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua yang ada ingin menambahkan, dipersilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.